Jemaat sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan di grup pada beberapa hari yang lalu bahwa hari ini khotbah kita dalam bentuk seminar mini. Dan hari ini kita mau bicara tentang musik. Jadi hari ini kita mau bicara tentang musik. Ya, kita enggak, kalau bilang 1 jam, ya 1 jam adalah waktu yang sangat singkat untuk bicara tentang musik gereja. Bahkan kalau kita di kelas teologi 6 bulan 1 semester, waktu yang sangat singkat bicara tentang musik, karena musik ini banyak hal yang mesti kita pelajari tentang musik. Tapi hari ini kita mau fokus kepada poin-poin yang penting tentang musik, karena masih banyak orang-orang Kristen yang salah kaprah tentang musik gereja itu seperti apa. Bahkan sekarang ada banyak gereja-gereja yang mulai bergeser dalam hal musik. Karena apa? Karena mereka tidak punya pengetahuan tentang musik. Nah, kalau orang-orang Kristen itu harus punya pengetahuan tentang musik, supaya dia bisa bisa bernyanyi dengan benar, memuji Tuhannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan cuma sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau mau sesuai dengan apa yang kita mau, banyak hal. Kalau mau sesuai dengan apa yang kita mau, betul tidak? Tetapi kalau mau sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu jelas kita lihat di dalam Alkitab. Jadi hari ini kita bicara tentang musik apa yang cocok di dalam gereja. Jadi ini slide-nya otomatis, karena kalau mau bikin slide otomatis nggak cukup itu. Jadi hari ini kita mau bicara tentang musik apa sih yang cocok dipakai dalam gereja, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang bisa memuliakan Tuhan dan seterusnya, supaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh baik di dalam bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Coba kita minta tolong. Nah, yang pertama, sebelum kita bicara banyak tentang musik, kita bicara tentang prinsip. Artinya apa yang mau Alkitab ajarkan kepada kita tentang prinsip-prinsip yang juga bisa berlaku kepada musik. Gitu. Kalau kita lihat misalnya di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, Anda bisa baca di situ, atau kalau Anda punya Alkitab, Anda bisa lihat dalam Alkitab. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Ada satu prinsip Alkitab yang sangat penting yang mesti kita renungkan. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, di sini bilang katanya apa? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh. Ini prinsip Alkitab. Kita dapatkan bahwa persahabatan dengan dunia berarti menjadikan diri kita musuh dengan Allah. Kalau hal yang sifatnya rohani, itu nggak bisa kita campur dengan yang sifat dunia, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Saya pernah kasih perumpamaan. Ini seorang ibu mau bikin kue. Ibu-ibu kalau bikin kue, kalau di kampung kan rayakan Natal Desember ya, sama tahun baru udah sibuk-sibuk bikin kue sekarang misalnya. Campur adonan, tepung terigu lah, macam-macam, margarin lah, macam-macam, telur. Misalnya untuk satu adonan kue itu pakai 10 biji telur. Telur pertama dia masukin masih bagus. Telur kedua dia masukin masih bagus. Sampai dengan telur ke-9 dia pecahin, masukin di adonan masih bagus. Ketika telur ke-10 dia masukin ke adonan, ternyata telur 10 itu busuk. Tapi sudah terlanjur masuk dalam adonan. Kira-kira itu jadi kue yang baik atau tidak? Enggak lagi. Ada nggak yang misalnya orang mau bikin cake, kemudian satu telurnya busuk aja, itu jadi apa? Satu telur aja. Nggak perlu, kalau misalnya dia butuh 10 telur, nggak perlu 9 telur yang busuk. Untuk apa? Jadikan kue itu tidak bagus. Cukup 1 butir telur. Nah, campur telur yang ke-10, pasti mama itu marah-marah. Jengkel nggak mama kayak gitu? Pasti jengkel. Tuh, kenapa nggak busuk dari pertama? Kan misalnya begitu kan? Kenapa busuknya ke-10? 9-nya udah masuk, dia udah rugi. Gitu. Mau tak mau dia harus bikin adonan yang Mau tak mau dia harus bikin adonan yang baru. Gereja, kita nggak usah bicara 99% salah, nggak usah. Cukup satu kesalahan itu sudah
menyakitkan hati. Sama dengan musik juga. Ketika kita bicara tentang prinsip ini, bahwa orang-orang yang tidak setia, kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ini prinsip yang mesti kita bawa. Dan nanti juga kita akan terapkan dalam hal musik. Kemudian selanjutnya, prinsip Alkitab yang kedua, kita bisa baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14b sebenarnya. Karena ada A-nya di atas. Ini bicara tentang pasangan yang tidak seimbang. Tetapi kita bisa terapkan dalam banyak hal, gitu loh. Kalau dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-14 bilang katanya apa? Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terang tidak pernah bisa bersatu dengan gelap. Tidak bisa. Jadi persamaan apa yang bisa didapatkan dari kebenaran dengan kedurhakaan? Nggak bisa. Itu. Dunia dengan rohani, dengan Tuhan itu adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu nggak mungkin bisa dicampur, nggak bisa digabung. Kalau digabung itu jadi racun. Sama dengan kalau kita bicara tentang gelap dan terang, Alkitab sendiri kasih tahu, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Gitu. Nggak akan bisa bersatu, nggak mungkin. Nah, kemudian ayat selanjutnya, karena ini slide-nya lumayan banyak dan waktu kita yang paling lama paling 1 jam. Kemudian prinsip yang ketiga, yang terakhir yang kita dapatkan di dalam Alkitab, yang bisa membantu kita untuk nanti kita belajar tentang musik apa yang cocok dalam gereja, yaitu tentang yang tercatat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-40. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-40 bilang apa? Tetapi segala sesuatu katanya harus apa? Berlangsung dengan sopan dan teratur. Anda tahu kenapa saya pakai gambar catur di belakang? Permainan catur adalah permainan yang paling sopan dan teratur. Nggak bisa jalan sembarang. Aturnya juga teratur nggak? Aturnya teratur. Kalau main sepak bola, orang pendek bisa di belakang, orang tinggi bisa di depan. Ya kan? Larinya bisa acak-acak. Mau kemana? Apalagi kalau tarkam. Pernah nonton Liga Tarkam nggak? Liga Tarkam, kalau ibu-ibu yang main Liga Tarkam, kalau main bola perempuan ya, saya pernah nonton main bola perempuan, itu lucunya minta ampun. Itu kayak ayam kejar ayam kejar jagung. Pernah lihat ayam kejar jagung? Ada 10 ayam, 1 jagung, itu semua ngumpul di situ. Nah itu. Coba kita lempar 1 jagung ke banyak ayam, itu pasti semua lari ke situ. Ya sebenarnya sepak bola kalau mau dibandingkan dengan bermain catur itu jauh lebih sopan dan orang main catur harus rapi, betul tidak? Rapi, duduk sopan. Nggak boleh berisik kalau dicatur. Walaupun kadang penontonnya udah getar-getar, aduh, skakmat, ya kan gitu kan. Tapi nggak boleh. Ada aturan, ada waktu. Tek, jalan ada waktu. Tek, jalan ada waktu. Tek. Nah, kenapa saya pakai ilustrasi catur di belakang? Karena catur adalah perlombaan atau permainan yang bisa menggambarkan itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kita lihat cakep kan diaturnya? Diatur. Mainnya juga jelas, urutannya juga jelas dan seterusnya. Jadi yang pertama kita baca tadi dalam Alkitab bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kemudian dalam 2 Korintus dikatakan bahwa terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu. Dan yang terakhir prinsip Alkitab kita adalah dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-40, di situ dikatakan tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi kebaktian yang benar itu dan semua item-item yang ada dalam kebaktian, dalam paket kebaktian itu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Nah, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau ya. 3 ayat ini mesti kita ingat sebelum kita bicara lanjut banyak tentang musik. Oke, selanjutnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum ada 2 pandangan mengenai musik. Pandangan yang pertama bilang bahwa musik itu adalah netral. Musik netral, mau musik apa aja sama-sama baiknya, nilainya sama. Mau dia musik pop, musik rock, mau dia musik jazz, mau dia musik house musik, kemudian mau dia musik macam-macam, sama aja, netral semua. Kita nggak bisa bilang satu lebih baik, satu kurang baik, satu jahat, satu tidak baik dan seterusnya. Ada yang berpegang pada pandangan itu. Nah, kemudian ada juga yang bilang bahwa musik itu tidak netral. Ada yang bilang musik tidak netral, gitu loh. Yang bilang bahwa kalau musik rock tentu tidak sama dengan musik klasik, karena rock itu keras,
pesannya pemberontakan. Sedangkan musik klasik pesannya bukan pemberontakan, dia jauh lebih soft, lebih lembut. Kemudian punya manfaat yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Gitu. Jadi, nah dalam bidang musik orang terbagi dua. Gitu. Ada yang bilang oh musik itu netral, artinya mau musik apa saja ya nggak masalah. Gitu loh. Musik rock itu sama nilainya dengan musik pop. Musik pop sama nilainya dengan musik jazz. Musik jazz sama nilainya dengan punk metal. Musik metal sama nilainya dengan slow rock. Slow rock sama nilainya dengan macam-macam lah pokoknya. Pokoknya sama gitu loh. Kita nggak boleh bilang satu lebih tinggi, satu lebih rendah, satu lebih baik, satu lebih tidak lebih baik. Sedangkan yang kedua musik tidak netral. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar-benar musik itu adalah netral? Kalau musik itu adalah netral, itu akan bertabrakan dengan banyak hal. Kalau musik tidak netral, ya mungkin ini adalah pandangan yang jauh lebih baik. Coba selanjutnya. Nah, kalau seandainya musik itu netral, kan kita bilang bahwa semua jenis musik adalah sama. Semua jenis musik adalah sama. Gitu loh. Ini konsekuensinya kita bicara tentang sebab akibat. Kalau musik itu tidak netral, berarti semua musik yang tidak sama. Gitu. Sebelum saya sampai kepada kesimpulan nanti, kira-kira kalau Anda dengar musik rock misalnya yang nyanyinya berantakan, yang screaming gitu. Kemudian yang kedua Anda dengar musik slow, musik piano ya kan. Anda nggak usah kesimpulkan dulu ini. Menurut Anda ada beda atau tidak? Beda nggak? Kita nggak usah bicara dulu kesimpulan di sini. Kalau Anda dengar misalnya, yang pernah dengar musik rock siapa? Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ada nggak yang pernah dengar musik rock? Ya saya pernah dengar musik rock. Pecandu musik rock bahkan. Ada nggak? Nah, kita dengar musik ada kan? Tentu bawaan kita itu akan berbeda ketika kita dengar musik rock. Kalau kita pergi ke lapangan-lapangan futsal yang bagus ya, lapangan-lapangan futsal, pengalaman saya karena saya suka main futsal, selalu mereka putar musik yang beatnya kencang seperti musik rock di lapangan-lapangan futsal. Karena apa? Musik rock itu memang memicu adrenalin orang untuk bergerak cepat. Oleh sebab itu kalau di lapangan-lapangan futsal orang selalu putar musik yang kencang-kencang. Ya, musik rock, lagu Green Day lah, lagu macam-macam dan seterusnya. Nah, gitu. Nggak ada di lapangan futsal itu dia putar musik musik Beethoven, nggak ada, orang ngantuk gitu loh. Dia mau putar musik teng tong teng tong kan nggak mungkin. Main futsalnya jadi loyo. Jadi pengaruh musik itu memang berbeda gitu. Artinya ini menjelaskan kepada kita bahwa memang musik itu nggak mungkin netral. Kan saya udah tanya, kalau kita dengar musik rock, kemudian habis itu kita dengar musik yang slow, pasti bawaannya beda gitu loh. Itu. Kita nggak usah bicara dulu netral atau tidak. Pasti yang Anda rasakan adalah berbeda. Atau Anda pakai headset, beli headset yang tebal, yang bassnya kencang gitu kan. Anda dengar lagu musik rock pakai headset gitu, pasti beda. Kemudian ke otaknya pasti beda, gitu loh. Kemudian tiba-tiba Anda dengar musik slow. Ini lebih slow. Bawahnya jadi beda. Jadi Anda sendiri pun sebenarnya tanpa belajar dulu tentang musik, Anda sudah tahu bahwa efek dari setiap musik itu berbeda kepada manusia. Setiap jenis musik. Ini menandakan bahwa musik itu tidak mungkin netral. Tidak mungkin netral. Jadi kalau musik itu netral, berarti semua musik sama. Kalau musik tidak netral, berarti semua musik tidak sama. Oke. Artinya kita paham dan setuju sampai di sini ya. Amin. Kemudian selanjutnya. Nah, gini. Saya katakan bahwa musik itu tidak netral karena dua poin penting. Yang pertama adalah karena musik itu adalah bahasa nonverbal. Artinya kalau kita main musik tanpa ada penyanyi, musik itu sudah bisa menyampaikan pesannya sendiri. Sudah bisa menyampaikan pesannya sendiri tanpa ada orang nyanyi. Misalnya ada musik ini. Nggak usah ada orang nyanyi.
perlu nyanyi, kita udah tahu pesannya. Sesuatu yang keras, tidak? Ya kan? Sekarang saya main. Misalnya saya main. Saya nggak usah nyanyi. Apakah pesannya sama? Ya enggak lah. Beda waktu ada dengan yang pertama. Beda kan? Beda kan pesannya? Kaki nggak dia kepala yang enggak. Gimana itunya? Coba. Yang pernah dengar lagu gereja ya musiknya gini. Waktu ada musik, orang musik sudah kasih tahu pesannya, gitu. Bahwa ada sesuatu yang keras dan ada sesuatu yang lebih lembut. Ya, kayak saya main piano kedua, teng 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 teng, lembut. Lebih apa? Di kepala lebih ringan. Nah, oleh sebab itu, musik itu adalah bahasa, tapi non verbal. Kalau kita ngomong itu bahasanya verbal. Saya mengasihi Tuhan, verbal, betul tidak? Saya benci kamu, verbal. Kalau saya bilang saya mengasihi kamu, orang yang dengar itu apa ya? Orang sebagai penerima itu, misalnya istri saya, oh dia senang, oh suami saya mengasihi saya. Saya ngomong dengan lembut, saya mengasihi. Kalau saya bilang saya benci kamu, apa beda pesan pertama dengan pesan kedua? Beda nggak? Waktu saya bilang saya mengasihi kamu, orang senang ya. Kalau tiba-tiba saya datang, saya ngomong ke orang, saya benci kamu, ya pasti penerimaannya beda. Misalnya ada orang tiba-tiba datang, saya bilang, kamu ganteng sekali hari ini. Senang nggak orang dengarnya? Jangan itulah. Kan gitu kan. Walaupun nanti bilang kita sama aja ciptaan, tapi senang gitu, senang. Walaupun dia mau berdalih seakan-akan nggak senang. Ya, kita sama-sama ciptaan, kan sama-sama ganteng. Tapi ada senangnya sih dibilang ganteng, apalagi cewek yang bilang kita ganteng. Kalau ada orang datang, tiba-tiba kita bilang, jelek kali kau. Nah, jadi pesannya sama tidak? Nah, sama dengan musik. Jadi kalau kita ngomong, bahasanya bahasa verbal. Itu loh. Dari setiap penekanan dengan apapun itu menggambarkan apakah itu memberi pesan yang baik atau tidak baik dan seterusnya. Sama dengan musik. Nah, musik karena kalau belum ada orang nyanyi, nah itu namanya bahasanya non-verbal. Bahasanya non-verbal. Gitu. Jadi musik itu adalah bahasa yang non-verbal. Dari setiap musik yang dinyanyikan itu akan menggambarkan apa yang mau disampaikan musik itu. Gitu. Ketika musik itu nyanyi dengan keras, oh berarti dia mau sampaikan sesuatu yang keras. Ketika dia sampaikan dengan lembut, musiknya bernyanyi dengan lembut, berarti dia mau menyampaikan sesuatu yang lembut. Anda percaya atau tidak bahwa musik itu adalah bahasa nonverbal? Anda nonton film horor, nggak pakai musik, dan nggak boleh ada suara. Nonton film horor, misalnya kita pakai headset, nonton di handphone, kalau nggak ada suara, kita nggak akan takut, nggak ada perasaan takut, biasa aja gitu. Tapi kalau dia dipasang musik film yang sama, coba anda coba di rumah, misalnya ada musik, tiba-tiba muncul apa, kuntilanak atau apa gitu kan. Tapi kalau nggak pakai musik, mau dia keadaan seserem apapun, perasaan kita biasa aja. Ada yang pernah nonton film Chaplin nggak? Ada Chaplin yang punya musik. Nah, kalau film Chaplin pakai musik, walaupun Chaplin itu nggak ngomong, ya paling gampang kita nonton film Chaplin. Walaupun Chaplin itu nggak ngomong, Chaplin kan kayak pantomim gitu kan, tapi lucu-lucu kan. Kalau dia pakai musik,
dia misalnya dia jatuh lah, dia dikejar orang, apa semua. Kita lucu dengarnya. Yang memancing adrenalin dan emosi kita untuk tertawa apa sebenarnya? Musik. Nah, kalau kita nonton film Chaplin, nggak pakai musik, kita bilang orang bodoh gitu, ngapain? Misalnya naik tangga, turun lagi, kan gitu kan, Chaplin kan gitu gayanya. Dikejar, diambil topi orang, dipakein ke dia, tindakan-tindakan konyol. Jadi artinya apa? Musik adalah bahasa yang nonverbal. Ya, saya masih sebenarnya banyak contoh-contoh kalau kita mau kasih contoh. Pak Andrew sering kasih contoh tentang tikus yang masukin di labirin lah dan didengarkan dengan musik dan seterusnya, efeknya seperti apa dan seterusnya. Tapi kita nggak punya waktu untuk itu. Tapi yang mesti jemaat paham bahwa sekali lagi musik adalah bahasa nonverbal, artinya nggak perlu ngomong, kita nggak perlu bicara. Dia sudah bisa kasih pesan apa. Sama yang saya bilang tadi kan, saya pencet musik yang dum, 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 dum. Ya udah, dia bisa kasih pesan sesuatu gitu. Nah, ketika saya main piano, ya dia kasih pesan sesuatu. Oh, pesan apa yang mau disampaikan lewat musik. Jadi itu namanya bahasa, tetapi sifatnya nggak perlu ngomong, nggak perlu ada yang berkata, tetapi lewat musik itu bisa menggambarkan sesuatu pesan yang sangat penting. Kemudian yang kedua, kenapa musik tidak mungkin netral? Karena banyak genre musik. Gini, kalau musik netral itu nggak perlu banyak genre musik, cukup satu, ya udah musik saja, udah selesai. Dengan banyaknya genre musik yang ada pada saat ini, itu membuktikan bahwa musik itu nggak netral. Ada orang yang suka dengan punk rock, ya dia cari komunitas punk rock. Ada orang yang suka dengan lagu pop, ya kan, dengar lagu pop, ya, misalnya lagu pop ya lagu Indonesia kebanyakan lagu pop. Ya, lagu ya berarti dia dengar lagu pop. Ada orang yang suka dengan lagu apa? Lagu yang di pantai-pantai itu apa sih namanya? Lupa, ada jenis yang orang bilang lagu musik pantai apa sih? Reggae. Nah, reggae. Nah, ada orang yang suka reggae. Ya itu genrenya sudah ada gitu loh. Kalau musik itu tidak netral, itu nggak akan ada genre musik seperti ini lagi. Ya cukup ya udah musik selesai. Karena pemusik tahu sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam bahwa musik itu tidak netral, maka adanya genre-genre rock banyak macam, pop ada banyak macam juga. Kemudian ya, ada musik-musik yang lain, ada jazz dan sebagainya. Jadi dua poin ini membuktikan bahwa musik itu nggak mungkin netral. Karena dia adalah bahasa yang sifatnya nonverbal, dan yang kedua karena banyaknya genre musik. Jadi nggak mungkin netral. Artinya ada musik yang membawa pesan yang tidak baik, ada musik yang membawa pesan yang baik. Jadi saya bilang tadi, kalau ada orang datang saya sambut dengan baik, aduh ganteng kali kau hari ini, ya pasti dia senang. Beda dengan ketika ada orang datang saya bilang jelek sekali kamu, jelek kau. Kira-kira dia mau apain saya? Dia pengen pukul saya kali. Apalagi kalau saya bilang kau jelek, bener jelek, pasti dia akan pukul saya. Itu karena penerimaannya sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak. Jadi sekali lagi jemaat sekalian, musik itu tidak mungkin netral. Karena musik adalah bahasa yang nonverbal, dan yang kedua karena banyaknya genre musik. Kemudian selanjutnya. Kemudian kita bicara tentang unsur-unsur musik yang bisa mempengaruhi manusia. Ada unsur-unsur musik yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Apa saja unsur-unsurnya? Misalnya yang pertama, beat. Ada beat yang mempengaruhi tubuh manusia. Jadi beat itu atau ketukan atau denyutan dalam musik itu sangat berpengaruh bagi jasmani manusia. Beat yang ekstrim akan merangsang tubuh untuk bergerak. Contohnya musik konser rock. Jadi semakin beatnya semakin ekstrim, beat atau ketukan. Beat ketukan, kalau ketukan normal kan 4/4, atau begini. Nah, itu ketukan normal. Tapi kalau beat yang ekstrim itu ketukannya nggak begitu lagi. Jadi ada beat tambahan yang kadang dalam istilah musik disebut sebagai backbeat. Beat yang seharusnya tidak ada tetapi sengaja dimasukkan untuk membuat musik itu jauh lebih menarik dalam pengertian tertentu. Gitu. Jadi misalnya gini, beat itu gini. Kalau alat musik yang paling menggambarkan beat misalnya drum dan gitar bass. Nah ini beat namanya. Nah itu ada beatnya. Nah jadi harusnya kan
benar. Dum, tas, dum, tas, dum. Nah, dia suka muncul backbeatnya. Dum, dum, tas. Dengar ya. Tas, dum, tas, dum, dum, tas, dum, tas, dum, dum, tas. Nah, teng tas itu backbeatnya. Baru ditambah dengan cheese-nya itu backbeatnya. Harusnya kalau mau cheese-nya itu namanya beat. Nah, dalam musik rock itu adalah jenis musik yang memang sengaja memunculkan beat yang lebih ekstrim dan membuat orang bergoyang atau tidak. Goyang. Tadi kan goyang kan? Saya goyang kepalanya. Goyang. Nggak bisa nggak goyang. Jadi penekanan berlebihan kepada beat dan membuat membuat beat menjadi beat yang tidak seharusnya, atau kita bilang backbeat itu dia. Nah, itu berpengaruh kepada tubuh jasmani. Oleh sebab itu kalau ada musik dengan beat yang ekstrim, itu pasti membuat tubuh itu bergoyang. Ya, kalau kita misalnya pesta, ya orang nggak mungkin kalau mau kalau mau dancing di pesta nggak mungkin pakai musik himne, nggak mungkin. Karena musik himne itu tidak menekankan beat yang ekstrim. Beatnya jelas, nggak mungkin. Kemudian selanjutnya ada yang kedua namanya ritme, irama. Ini mempengaruhi apa? Jiwa dan emosi. Jadi kalau beat itu mempengaruhi tubuh dan jasmani, ritme dan irama itu mempengaruhi jiwa dan emosi. Ritme atau irama sangat berpengaruh kepada jiwa dan emosi manusia. Bahkan kalau di luar negeri, pihak-pihak rumah sakit banyak memperdengarkan lagu-lagu indah untuk membantu penyembuhan para pasiennya. Ini suatu bukti bahwa ritme sangat mempengaruhi jiwa manusia. Jadi kalau di rumah sakit jiwa, itu orang suka putar lagu instrumen-instrumen yang menenangkan, instrumen-instrumen yang jadi ada pianonya, kemudian ada violinnya, kemudian ditambah dengan suara alam, lagi hujan-hujan sedikit. Karena apa? Karena ritme dari musik-musik yang seperti itu bisa membantu meringankan otak pasien. Ada pasien yang agak stres, ya otaknya. Kalau pasien stres kita nggak boleh kasih musik rock, makin gila dia. Iya serius. Makin stres. Takutnya dia loncat dari lantai rumah sakit 5 lantai tiba-tiba lantai. Jadi obatnya adalah apa? Salah satu terapi ya dia kasih musik-musik yang soft, musik-musik yang menenangkan. Namanya musik hipnoterapi. Yang musik yang sengaja didesain untuk apa? Ya menenangkan pasien-pasien yang sakit. Jadi sekali lagi yang kedua, ritme atau irama itu sangat berpengaruh kepada jiwa dan emosi manusia. Bahkan di luar negeri sekali lagi ada rumah sakit yang memakai musik untuk menterapi pasiennya. Kalau Anda lagi stres jangan dengar Anda kalau lagi stres itu ya cari lagu yang membangun. Jangan dengar lagu patah hati makin stres. Ya, misalnya Anda habis putus sama pacar ya kan. Kemudian dengarnya lagu Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Mulai tersendarin aku. Masuk kamar mandi ya. Tapi dengar terus lagu Biar Semua. Jadi kalau Anda lagi sakit, misalnya sakit hati diputusin sama pacar, dengar lagu yang benar. Lagu yang menenangkan ya, lagu rohani gitu. Jangan jujur Jangan dengar lagu yang seperti itu ya makin sakit hati tidak? Ya makin sakit hati. Terus jujurlah sayang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah harmoni. Harmoni itu mempengaruhi kerohanian. Harmoni, melodi itu mempengaruhi kerohanian. Harmoni dalam bahasa Yunani itu harmonia, yang berarti terikat secara serasi ya, harmoni. Keserasian dalam lagu. Dalam ritual-ritual keagamaan juga banyak digunakan harmoni yang membawa roh manusia masuk ke dalam alam penyembahan. Jadi ada juga memang contoh-contoh negatif yang menekankan harmoni untuk menyembah berhala. Tetapi ini kita bisa pakai dalam hal positif. Oleh lagu himne itu penekanannya kepada harmoni dan melodi. Harmoni dan melodi itu yang artinya kesesuaian. Jadi tidak boleh berantakan.
harus sesuai, harus teratur dan seterusnya. Jadi kalau sudah tidak teratur ya itu pengaruhnya tidak baik kepada kerohanian. Jadi tiga, ada beat, kemudian ada apa tadi, iramanya, ritme, dan yang ketiga ada apa, harmoni atau melodi. Jadi kalau dalam gereja seperti kita, yang kita tekankan adalah keharmonisan, ketukan yang sesuai, harus harmoni. Kemudian selanjutnya, nah, sehingga kita bilang bahwa musik yang baik adalah musik yang baik bagi kehidupan. Itu kehidupan manusia adalah musik yang teratur, antara beatnya yang bagus, ritmenya yang baik, dan apa, harmoni. Kalau semuanya itu tidak baik, itu akan menjadikan musik yang salah dan tidak boleh pakai dalam gereja. Jadi harus teratur. Kan kita sudah bisa baca tadi kan dalam 2 Korintus tadi bahwa segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan termasuk kepada unsur-unsur musik. Termasuk kepada unsur-unsur musik. Kita sedang dalam konteks musik seperti apa yang bisa dipakai dalam gereja, yang cocoknya seperti apa aja. Itu antara apa? Keteraturan antara beatnya, ketukannya, ritme atau iramanya, harmoni atau melodinya, itu harus teratur. Kemudian selanjutnya, lagu dunia tujuannya apa? Entertainment. Kalau lagu duniawi ya tujuannya entertainment. Artinya gini, Dewa 19 bikin lagu tujuan untuknya apa sih? Ya untuk entertainment, kan dia untuk uang kan, untuk menghibur orang, betul tidak? Dewa 19, Bumerang, dan siapa? Ya grup-grup band misalnya, pokoknya penyanyi-penyanyi dunia, mereka bikin lagu tujuannya untuk apa? Entertain. Untuk menghibur. Entertain itu ada 2 prinsip, hiburan dan uang. Jadi untuk menghibur orang secara duniawi dan untuk menghasilkan uang. Ya dulu sebelum ada apa YouTube dan seterusnya, ya misalnya pemusik harus cari apa? Harus cari tempat dapur rekaman untuk bisa kelola apa lagunya, bisa dapat rekaman, bisa dijual dan seterusnya. Nah, sekarang orang penyanyi-penyanyi yang duniawi bisa dapat uang lebih gampang. Yang tidak profesional pun bisa menghasilkan uang. Mereka nyanyi di YouTube dapat apa? Monetize, dapat uang dan seterusnya. Jadi ingat bahwa lagu duniawi itu tujuannya adalah entertainment. Jadi sehingga apa? Sehingga dunia memodifikasi semua unsur musik dengan tujuan untuk menghibur. Artinya, kalau dunia melakukan itu, ya sah-sah saja karena dia punya tujuan untuk menghibur. Itu dunia untuk menghasilkan uang. Itu loh. Jadi kalau misal seandainya dunia memakai prinsip yang kita baca tadi, dia memodifikasi beatnya, modifikasi harmoninya, modifikasi ritmenya dan seterusnya. Ya itu wajar. Kenapa? Karena memang dia mau menghasilkan sesuatu yang apa? Yang akan menghibur, yang bisa menghasilkan uang. Gitu loh. Kalau gereja itu bernyanyi apakah untuk entertainment? Tidak. Gereja menyanyi itu yang pertama bukan untuk menghibur. Oleh sebab itu perlu nggak dimodifikasi beatnya? Nggak perlu. Perlu nggak dimodifikasi apa? Harmoninya? Nggak perlu. Irama dan seterusnya? Nggak perlu. Apakah gereja bernyanyi untuk mendapatkan uang? Tidak. Kalau gereja didirikan tujuannya untuk menghibur, entertainment, dan untuk menghasilkan uang, itu berarti sudah punya tujuan yang salah. Kalau gereja sudah punya tujuan yang salah, ya saya bilang ya wajar aja ketika dia apa? Membawa musik dunia itu masuk ke dalam gereja. Tapi kalau gereja dibangun dengan tujuan yang benar, maka semua yang tadi itu harus dihapus. Nggak boleh. Harus teratur. Kalau dunia sengaja dia modifikasi supaya apa? Semua unsur tersebut dengan tujuan untuk menghibur. Misalnya motor deh. Ada motor yang orang rubah-rubah. Tujuannya untuk menghasilkan uang. Motor balap. Betul tidak? Ya jelas. Dia ubah itu karena dia mau cari uang di situ, menghibur penonton. Ya kan? Soalnya motornya tinggal rangka. Pernah lihat ya motor drag kan? Motornya tinggal rangka. Kemudian cc-nya di apa? Cc-nya dimodifikasi. Kenapa dia lakukan itu? Ya karena dia bisnisnya itu, uangnya itu. Gitu loh. Tapi kalau motor untuk kehidupan sehari-hari, ya nggak perlu tinggal rangka gitu loh. Ngapain? Kalau tinggal rangka. Ngerti ya? Kan orang balap motor kan seperti itu. Sama dengan balap motor besar. Balap motor besar standarnya ada atau tidak? Kalau untuk pakai sehari-hari. Misalnya walaupun dia 250 cc misalnya. Ada standarnya. Seperti misalnya ada motor namanya Yamaha R25. Oh standarnya seperti itu ya kan?
Tapi kalau dia mau bawa ke balap untuk menghasilkan uang, ya nggak bisa pakai standar. Kalau pakai standar kenapa? Kalah. Ya kalah gitu loh. Kalah. Kalau dia mau pakai standar, ya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dia mau menghasilkan uang, banyak yang dia ubah. Dia modifikasi. Saya kasih contoh. Sekali lagi, satu lagi. Artis Korea. Kenapa dia ubah semua tubuhnya itu? Kenapa? Karena di Korea itu punya standar artisnya seperti apa supaya kamu laku. Itu kan? Rahangnya mesti runcing. Betul tidak? Oh, ada gitu loh. Kalau agak bulat dikit rahangnya orang nggak laku. Manajemen nggak mau lirik. Walaupun kita ikut-ikut audisi terus, nggak akan dilirik. Oleh sebab itu, orang-orang Korea berbondong-bondong habisin duit dan tabungannya untuk operasi plastik. Betis kesebelasan dijadiin kecil. Oh iya, ya karena dia punya apa? Ya kita nggak bilang itu benar, ya itu salah juga gitu loh. Itu salah. Gitu. Kemudian macam-macam lah. Hidungnya ditinggihin sedikit, kan ada kan? Sedikit. Karena keperluannya entertainment untuk cari uang di situ. Nah gereja tujuannya untuk apa? Memuliakan tuh. Jadi apa yang perlu dimodifikasi? Nggak perlu dimodifikasi. Jadi karena dunia punya tujuan yang berbeda. Lanjut. Kemudian, selain itu kita bicara tentang dalam musik ada namanya teknik vokal. Kalau kita mau bernyanyi, itu ada namanya teknik vokal. Jadi teknik vokal seperti apa yang biasanya baik dinyanyikan dalam sebagai lagu rohani, dan itu berpengaruh gitu loh. Gini, teknik vokal itu punya nilai jual. Kalau orang punya teknik vokal dalam pengertian tertentu, berarti nilai jualnya akan lebih untuk menghasilkan uang. Ya kan? Misalnya ada artis-artis dengan teknik vokal tertentu. Misalnya siapa yang terkenal? Lyodra Ginting. Terkenal nggak Lyodra Ginting? Jangan-jangan tetangga Reka di Tanah Karo sana. Lyodra Ginting, dia punya teknik vokal. Misalnya dia dia suaranya melengking, whistle ya kalau nggak salah. Jadi bisa dan seterusnya. Ada teknik vokal seperti itu. Nah gini. Tapi kalau kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita nggak perlu teknik vokal tertentu. Apalagi akhirnya teknik vokal itu menghasilkan sesuatu yang sifatnya hawa nafsu. Nah itu bahaya. Nggak cocok dipakai ke dalam gereja. Ya kalau dipakai di panggung Indonesian Idol ya cocok. Ya karena dia di situ untuk entertainment dan menghasilkan Kalau untuk di gereja kan bukan untuk entertainment. Sekali lagi gereja bukan untuk entertainment. Jadi nggak perlu seperti itu. Misalnya ada teknik vokal yang disebut sebagai scooping sliding scooping. Jadi kayak misalnya gini. Ada satu lagu kontemporer misalnya gini. Normalnya begini. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Karya terbesar. Di zaman-zaman saya itu lagu terkenal sekali. Ya. Jadi akhirnya itu normalnya. Tapi akhirnya dia bikin teknik vokal yang sifatnya scooping sliding. Dia berubah. Kasih yang terindah. Nah, kan? Hati yang mulia. Kalau normalnya kan gini. Kasih yang terindah. Ini. Kalau mau dibawa ke entertainment, laku nggak yang begini? Yang nggak laku. Akhirnya dia apa? Dia pakai teknik vokal scooping sliding. Kasih yang terindah. Ya kan? Hati yang mulia. Pernah nggak nyanyi gitu? Hanya ku temukan di dalamku. Nah, ini ada scooping sliding. Yang sebenarnya notnya itu nggak ada di partitur aslinya. Tapi kenapa itu sengaja dibuat? Untuk menghasilkan sesuatu yang punya nilai jual. Sifatnya entertainment. Anda bayangkan, misalnya kan yang nyanyikan itu namanya Sari Simorangkir. Sari Simorangkir nyanyikan itu nggak pakai teknik seperti ini. Dia pakai teknik kayak nyanyi lagu Kayak nyanyi lagu Nyanyi lagu himne. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Laku nggak kasetnya? Nggak akan laku. Tapi kalau cuma untuk nyanyi di gereja,
Kalau keperluannya cuma untuk nyanyi di gereja, nyanyi begitu Tuhan senang atau tidak? Ya harusnya senang, karena tidak dibumbui dengan apa? Teknik-teknik yang sifatnya entertainment. Ya kan? Kemudian, teknik yang kedua, adanya teknik apa? Nafas atau desahan. Ya, saya enggak putar contohnya karena kita akan sangat lama kalau putar contohnya. Anda bisa dengar lagu siapa? Suara siapa yang banyak desahan-desahan? Ruth Sahanaya. Tahu Ruth Sahanaya, Kak? Nah, dia menonjolkan desahan-desahan, membuat suaranya kelihatan lebih seksi dan seterusnya. Maria Carey, pernah dengar suara Maria Carey? Ah, ya kan? Kenapa? Oh, Maria Carey suaranya seksi ya karena dia memunculkan desahan-desahan yang memancing adrenalin yang ya seperti itu. Nah, seterusnya. Kemudian laki-laki siapa? Elvis Presley. Pernah dengar lagu Elvis? Kenapa orang lihat Elvis itu? Cewek lihat Elvis kalau kita nonton dokumentasinya bisa pingsan. Sampai pingsan, bayangin. Karena bagi mereka suara Elvis Presley itu apa? Seksi katanya. Jadi Elvis baru ngomong gini, "Hi everybody." Mau jatuh gitu loh. Kalau sekarang mungkin Jungkook ya. Siapa? Yang di BTS dan seterusnya. Karena apa? Karena dia menyanyi dengan apa? Teknik vokal yang sifatnya ya ini. Kalau misalnya Elvis Presley nggak nyanyi dengan begini ya biasa saja. Dia nggak akan disebut sebagai apa? Raja pop atau raja apa musik dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Teknik vokal screaming. Teknik vokal screaming. Nah, ini saya mau kasih contoh teknik vokal screaming. Coba minta tolong. Bukan. Nggak baca. Bukan. Coba yang ini. Itu lagi aja screaming. Nah, kita nggak tahu dia ngomong apa. Tapi bagi para penggemarnya itu baik. Semakin dia scream, ya kan, itu semakin cakep sampai dia screaming. Sampai nggak tahu dia ngomong apa. Itu orang paling senang. Nah, itu teknik vokal screaming. Biasanya dipakai dalam apa? Misalnya metal rock, punk rock, screaming. Ada nggak lagu Kristen yang pakai teknik vokal ini? Ada, nanti saya kasih contoh. Ada, gitu. Mau dia coba keluar lagi. Jadi, nah, kita kembali bahwa karena lagu untuk gereja itu bukan untuk dijual, ya kan? Sifatnya bukan entertain, bukan untuk menghibur supaya apa dan seterusnya, tetapi untuk memuliakan Tuhan, maka tidak perlu ada teknik-teknik vokal yang seperti ini. Ya, kita cukup bernyanyi dengan apa? Dengan hati yang benar. Terlepas dari dia suaranya jelek atau tidak, ya itu bukan itu yang Tuhan tuntut. Tapi kalau untuk hiburan, suaranya harus apa? Betul tidak? Ya, suaranya karena untuk menghasilkan uang dari si. Jadi kita ya bernyanyi dengan benar. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Kita nggak perlu nyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu. Nggak perlu. Ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan. Nggak perlu. Karena yang mau kita tonjolkan bukan entertainnya, betul tidak? Bukan suara saya yang seksi yang ketika orang dengar, kemudian dia terhanyut dengan suara saya, nggak perlu. Tetapi yang mau kita tonjolkan di situ adalah hati kita yang mau bernyanyi untuk tuh. Sebab kita bernyanyi, kalau mau nyanyi di gereja, nyanyinya benar. Aku memuji kebesaran-Mu. Jadi teknik vokal seperti ini sekali lagi bukan untuk memuji Tuhan. Ya kalau untuk pasaran mau cari duit, entertainment ya pakai teknik vokal ini supaya laku. Maka yang nggak kedengaran dia ngomong apapun itu bisa hasilkan uang, streaming.
Bayangin. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana bernyanyi yang pantas dan yang tidak pantas dalam gereja. Coba, Pak. Nah, tadi kan kita kasih contoh screaming nih. Nah, coba yang di sebelahnya ini. Nyanyi terus. Coba, putar terus. Menurut Anda ini lagu apa? Sama dengan yang tadi nggak? Sorry, salah saya. Aduh. Oke, coba maju 10 detik. Terus. Jesus say. Jadi gini, coba. Ini judul lagunya Titemi judul lagunya. Artinya apa? Renungkanlah. Judul lagu ini Titemi dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Jadi dia kutip dari Matius pasalnya yang kelima. Berbahagialah orang yang renungkanlah kata Tuhan Yesus. Jesus says. Nanti dia bilang haleluya. Coba lanjut. Jesus says. The sun of star in sky. Haleluya. Stop. Apa bedanya dengan yang pertama saya putar? Apa bedanya dengan lagu yang pertama yang saya putar? Musiknya sama? Kata-katanya aja yang beda. Yang satu pakai Tuhan Yesus. Yang satu judulnya Titemi, artinya dengarkanlah, renungkanlah perkataan Tuhan Yesus, dia bilang. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Haleluya. Nah, kenapa dia bikin begini? Apakah dia cuma sekedar untuk memang nyanyi di gereja? Yang pertama tidak mungkin. Dia punya kepentingan untuk apa? Menghasilkan Jadi Anda coba nilai lagu pertama dengan lagu yang kedua, sama saja kan? Sama saja suasananya. Tidak menggambarkan orang itu sedang apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Coba berikut. Keluar. Coba putar lagu. Ini apa ini? Ini judulnya apa ini? Hah? Ini nih. Bukan. Coba kita putar lagu ini, yang satu ini. Yang ini. Lagu ini judulnya Goodness of God. Lagu ini sangat terkenal 3 tahun yang lalu. Ini penyanyinya, ini cewek ini, dan seterusnya. Dan di kalangan CCM, contemporary music, ini lagu sangat laku dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, kemudian satu hari, berapa bulan yang lalu, akhirnya coba keluar ya. Coba keluar. Lagu ini akhirnya dinyanyikan di satu acara. Coba yang ini. Namanya The Voice. Perjalanan mereka di The Voice Indonesia sebelumnya Ada yang kenal? boleh terhenti. Tapi kini saatnya perjalanan mereka di The Voice Indonesia sebelumnya boleh terhenti. Bentar ya. Nah, akhirnya di acara The Voice Indonesia tahun kemarin itu dinyanyikan kontestan dari Bogor namanya Abraham. Nyanyi di RCTI loh, panggung RCTI The Voice. Nah, jadi bagi orang yang ngerti musik bangga nggak? Oh bangga, lagu Kristen nyanyi di acara The Voice. Nah, dia pakai scooping sliding di situ.
lagu bisa nyanyi di The Voice? Kenapa? Kenapa lagu ini bisa dinyanyi di The Voice? Dia nyanyi di gereja tadi. Kemudian kenapa dia nyanyi di The Voice? Kenapa? Karena sifatnya sama. Punya nilai jual untuk menghasilkan uang. Kalau seandainya di situ saya nyanyi When peace like a river. Si Abraham ini nyanyi It is well with my soul di panggung The Voice. Juri bilang apa itu lagu apa? Membosankan, nggak ada nilai entertainmentnya. Lagu yang bisa dinyanyiin di panggung dunia itu karena ada nilai entertainmentnya, ada nilai jualnya. Oleh sebab itu dia nyanyikan di apa? Panggung dunia. The goodness of God. Kalau kita baca komentarnya, aduh saya bisa diselamatkan karena dengar lagu ini. Diselamatkan karena dengar lagu ini gimana caranya? Kalau kita dengar versi aslinya, saya baca komentarnya. Praise God, I'm from Philippines, I'm Muslim katanya. Dia bilang dia Muslim. Tapi ketika dengar lagu ini, saya dapat mimpi dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat. Nggak mungkin. Jadi yang bisa masuk di panggung dunia hanyalah lagu yang sifatnya apa? Dunia. Kalau kita bawa lagu kita nyanyi, bawa ke panggung Indonesian Idol, laku atau tidak? Laku nggak? Nggak laku. Karena sifat kita bukan entertainment. Jadi harus bedakan mana lagu yang mau dinyanyikan di gereja dan lagu yang akan dinyanyikan di apa? Ya, di luar gereja. Oleh sebab itu kita bilang, ya tujuan memuji Tuhan itu untuk apa? Apakah untuk entertainment atau untuk benar-benar memuji Tuhan? Ya kalau kita misalnya nyanyi di pesta, ya kita menyanyi di pesta bukan untuk memuji Tuhan. Ya sifatnya entertain. Itu tidak boleh sama dengan cara bernyanyi di mana? Di gereja dan seterusnya. Kemudian lanjut. Saya tunjukin satu gereja. Ini. Yang ini. Nah, ini video YouTube saya, sorry. Nah, ini gereja. Orang yang tidak dengan pesan anugerah kebenaran bagi semua. Di sini kami tidak menghakimi siapapun. Nah, dikatakan mereka tidak menghakimi siapapun. Ya sebenarnya kita mau lihat apakah mereka tidak menghakimi. Dan pada prinsipnya dalam krino artinya selain menghakimi, tetapi juga bisa diartikan ke Kristus. High Church. Datang sekarang. Namanya The City. Ketik City Light Jakarta. Ini The City Light Church Jakarta. The real you, jadilah diri sendiri. Dan ada beberapa hal yang mau saya soroti dari YouTube. Nah, YouTube mereka ini sebenarnya yaitu adalah puji-pujian yang mereka sampaikan di sini. Kan mereka sudah bilang mereka di situ adalah orang kacau katanya. Ya, kita bilang semua adalah orang kacau, tetapi ketika kita datang ke gereja bertobat terima Tuhan Yesus, kita bukan orang kacau lagi. Jangan pakai alasan itu untuk tetap kacau di gereja. Itu adalah hal yang sangat-sangat aneh. Nah, kita mulai dengan beberapa pujian yang dinyanyikan ini YouTube gereja. Gereja ini. Yang visi dan misinya jangan jadi orang munafik. GB Marathon, kita cek ini lagu judulnya apa ya. Kita lihat lagu-lagu di gereja ini ya. Turning Table. Anda tahu bahwa ini lagunya siapa? Turning Table ini? Adele. Tahu artis nama Adele? Artis barat yang lagi top-top sekarang. Ini adalah lagu dunia, saudara. Ini adalah lagu Adele. Dan ini adalah lagu yang sangat duniawi. Dan ini dinyanyikan di gereja. Dan Anda lihat bahwa di sini dikatakan ini adalah acara Sunday Gathering pada tanggal 1 Maret 2020. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah lagu gereja, lanjut. Yes. Dan lagunya sama. Ini versi aslinya. Yang nyanyi artis Hollywood, Adele. Bayangin, dia itu bahkan nggak ubah kata-kata, dia nyanyi full lagu Adele di gereja itu. Nggak ubah kata-kata sama sekali. Lagu apa lagi yang mau kita lihat di sini? Jadi saya nggak cek semua ya. Ini. Hanya Rindu. Anda tahu Hanya Rindu lagunya siapa? Lagu siapa Hanya Rindu? Admes. Nah,
Ini lagu Hanya Rindu dia nyanyi di gereja. Jebolan apa Indonesian Idol atau apa waktu itu saya sudah lupa. Intinya mereka menyanyi itu. Coba kita cek ya. Ini di gereja ini lagi kebaktian. Aslinya ya. Nah, ini versi aslinya. Ini bukan lagu rohani, teman-teman, saudaraku. Jadi kalau Anda bilang saya mengarang, pastinya Anda. Oh enggak, video ini yang tidak like 3.400. Video enggak ya? Tidak tanpa mengganti apapun. Ya, sah, pantas. Bukan lagu. Di acara gereja. Saya akan tunjukkan bahwa itu dalam acara gereja. Nah, coba Anda perhatikan. Sunday Gathering nambah 2020. Kemudian ada lagu apa lagi yang bisa kita lihat? Lagu, nah ini My Heart Will Go On. My Heart, kalian tahu lagu My Heart Will Go On? Lagu apa itu? Titanic. Dia nyanyi di gereja. Celine Dion. Soundtrack legendaris Titanic. Dan itu dinyanyikan di gereja. Coba kita lihat. Ini lagu asli, lagu di film legend Musa. Ini lagu asli. Lagu dunia, saya nyanyikan dalam gereja. Kemudian lagu apa lagi? Dirgat ini adalah lagu, bukan lagu Kristen, bukan lagu rohani. Ini adalah lagu dunia yang dinyanyikan band rock namanya Avenged Sevenfold ya. Dan itu dinyanyikan di dalam gereja. Kemudian saya akan menunjukkan masih banyak sekali lagu-lagu dunia yang dinyanyikan di sini. Rocker juga Anda tahu pasti lagu ini. Rocker juga manusia dinyanyikan oleh siapa ini? Dan ini dinyanyikan di acara gereja. Itu nyanyi di gereja, rocker juga manusia. Nah ini Ben acara serius. Sunday Gathering tanggal 21 Juli 2019. Sobat, itu Sunday Gathering artinya pertemuan hari Minggu, itu acara gereja. Di gereja ini. Ini lagu asli ini kan biasanya gereja. Nah, ini lagu I Don't Miss a Thing, lagunya Aerosmith yang rocknya minta ampun, itu dinyanyikan di gereja. Anda pernah dengar lagu ini kan? Di mobil-mobil. Itu dinyanyi di gereja, bayangin. Dan nggak diubah. Jadi diubah pun kata-katanya udah nggak benar, apalagi nggak diubah gitu loh. Ini lagu aslinya. Lagu film Armageddon. My Life. My Life. It's My Life. Lagu siapa? Bon Jovi. Oh, lagu siapa ini? Bon Jovi. Grup rock tahun 90-an. Itu dinyanyikan di gereja, bayang. Dekat perayaan kebangkitan. Hari raya kebangkitan, Happy Easter, dia nyanyi lagunya It's My Life. It's My Life. Ini nggak ada ganti lagu kata-kata sedikit pun. It's my life. Oke. Nah, lagu aslinya.
lagu aslinya. Seperti dunia dan itu di dalam gereja lagu seperti ini di dalam gereja. Ini lagu On My Way, lagunya Alan Walker. Tahu ya, DJ Alan Walker ya. Nah itu dinyanyi di gereja On My Way. Lagu Sugar ini di krusor saya. Ya, lagu mirip Cukup. Maroon 5. Jadi coba kita lihat bagaimana gereja berkompromi. Karena dia memasukkan sesuatu yang apa ya, dulu mungkin cuma biasa-biasa saja, tapi akhirnya apa? Semakin hari semakin jauh. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita harus memisahkan mana lagu dunia dengan mana prinsip dunia dengan mana prinsip rohani. Cara bernyanyi untuk Tuhan itu harus berbeda dengan cara bernyanyi untuk menghasilkan uang. Itu harus berbeda. Tidak boleh sama sekali. Masih banyak sekali video-video. Ada video yang di Bandung dan seterusnya. Ada video koplo. Mana dangdut koplo? Saya udah hapus kayaknya. Ada nggak dangdut koplo? Ayo, kita Ini acara apa ini? angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita puji nama Tuhan kembali lagi, hey! Bentar ya. Nah. Oke, kok ada suara? Ini acara koplo Pantura. Ini konsernya sama. Nah, coba keluar. Ini acara gereja ini. Nah, coba kita lihat yang konser koplo. Fit, ada nggak konser koplo di situ videonya? Saya nggak kebaca di sini. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya sudah kalau nggak ada. K-pop. Itu tuh, coba yang Blackpink. Ada yang tahu Blackpink? Tadi saya sudah menayangkan Coba maju terus. tayangan dua video taruh banyak manusia. Terus, Ditembus. terus. Nah, ini di Bandung ini. Ini di gereja yang BTC paling atas di Bandung. Sky apa? Nah ini. Coba pause dulu. Nah ini lagu Blackpink. Judulnya apa? Let's Kill This Love. Ya kan? Kemudian dinyanyikan di gereja sama anak-anak muda, diganti Let's Kill This Love. Tapi dance-nya sama. Jadi menurut Anda, ini Tuhan senang nggak yang begini? Kalau Tuhan mau nuntut sopan dan teratur. Bayangin lagu Blackpink itu dinyanyiin di gereja, itu ada salib kan? Blackpink, yang 4 orang cewek. Coba keluar. Coba putar lagu yang ini. Bukan ini. Ini. And can it be? Yang lebih sopan mana? Ini lagu yang kita nyanyikan tadi ini. Ini deh. Kita nggak usah bicara dulu yang lain. Udah stop. Kita bicara sopannya dulu. Yang pertama nilai sopan standarnya siapa? Tuhan atau manusia? Tentu sopan itu standarnya adalah Keteraturan itu standarnya adalah
Orang nyanyi sexy dancer di depan gereja itu nggak mungkin sopan dan teratur, udah nggak mungkin, gitu loh. Misalnya gini, saya presiden, kemudian ada orang datang nari-nari striptease di depan saya, sexy dance di situ. Saya presiden senang nggak yang begitu? Pasti nggak akan senang. Nggak usah jadi Tuhan, saya cukup presiden. Gimana jadi Tuhan? Nah itulah yang Tuhan bilang bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Nah, cara bernyanyi di gereja tidak boleh sama dengan cara bernyanyi di luar. Karena urusan gereja adalah urusan untuk apa? Memuliakan siapa? Yang memuliakan Tuhan. Sedangkan di dunia bernyanyi untuk apa? Ya, untuk menghasilkan uang, untuk menghibur, untuk mengapa dan seterusnya. Jadi ini mesti kita paham. Kenapa kita bernyanyi seperti ini? Gitu. Saya lama di tempat-tempat ini nyanyinya seperti ini. Bahkan lebih ekstrim dari mungkin yang Anda sudah nikmati dulu. Oke, coba keluar, kita kembali ke slide yang terakhir. Berapa slide terakhir? Udah jam berapa ya? Oke, kita kembali ke slide. Kita bilang bahwa kekacauan dan kesesatan gereja bisa dari nyanyian. Itu jelas. Kenapa? Karena iblis atau Lucifer itu diciptakan sebagai pemusik surgawi. Jadi kalau iblis mau bawa sesuatu yang dia punya untuk mengacaukan gereja, wajar atau tidak? Karena apa? Karena dia adalah masterpiece-nya apa? Masterpiece-nya musik. Waktu diciptakan dia itu pemimpin paduan suara, penyanyi paling hebat. Sehingga kalau dia mau kalau dia mau hancurkan nyanyian di gereja, gampang atau tidak? Lebih gampang karena dia lebih tahu musik dari kita. Coba kita buka Yeskel next. Yeskel pasal yang ke-28 ayat 13b. Ini nggak ada di bahasa Indonesia. Kalau Anda mau cari tahu bahwa Lucifer itu adalah pemusik, itu Anda mesti baca dalam King James, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes. Katanya dalam konteks ini Lucifer, malaikat yang jatuh, dia adalah orang yang apa? Ahli dalam apa? Tabrets ini itu apa? Musik gendang, musik yang dipukul. Kemudian dalam apa? Of thy pipes ini alat musik tiup, ruling dan macam-macam dan seterusnya. Nah ada dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa Inggris. Anda bisa cek dalam King James. Ya dia apa? Semua itu dia dapat pada waktu dia diciptakan. Jadi iblis adalah pemusik ya. Dia hebat dalam hal musik. Sehingga sangat gampang dia mengelabui manusia, orang percaya dalam hal bermusik. Gini, alat musik itu nggak pernah salah. Barang netral. Tetapi yang salah ketika kita salah memainkan dan bernyanyi untuk Tuhan. Jadi ingat bahwa iblis itu pemusik yang handal. Kemudian selanjutnya, ada nyanyian yang tidak disenangi oleh Tuhan. Oh ada, coba kita buka Keluaran 32. Ini adalah konser rock pertama kali yang tercatat di dalam Alkitab. Keluaran pasal 32. Konser rock pertama dalam Alkitab. Ayat 32, ayat 1 sampai 35, tapi kita mau fokus di coba kita baca ayat 1 sampai 6 dulu misalnya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar tanah Mesir, dan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat, dan dibuatnya daripada mereka anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah itu di depan anak lembu itu. Berserulah Harun kepadanya, besok hari raya bagi Tuhan.
Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan persembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu, dan inilah dan yang telah menuntun engkau keluar tanah Mesir. Stop dulu sampai situ. Jadi bangsa Israel ini mulai bosan. Musa naik menghadap Tuhan, kok nggak turun-turun. Mereka mau menyembah Tuhan tapi nggak ada rupanya. Akhirnya mereka bikin apa untuk menyembah Tuhan? Bikin lembu emas untuk menyembah Tuhan. Tapi itu salah, karena itu sudah menyangkut penyembahan berhala. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar tanah Mesir dengan kekuatan besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka dan seterusnya? Coba tunggu bentar, saya mau fokus biar gak terlalu lama ya. Ayatnya yang ke 18, ya betul. Nah, coba kita lihat ayatnya yang ke ayat 16 sampai 19. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Jadi dulu bangsa Israel waktu menyembah lembu emas, mereka sambil bernyanyi, tetapi bernyanyi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita baca terus katanya, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu itu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Jadi menyanyi dan menari-nari, dilemparkannya lah kedua loh itu di tangannya dan dipecahkan dan seterusnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa mereka bernyanyi dengan screaming. Kalau kita baca dalam King James. Jadi ada nyanyian-nyanyian yang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya seperti musik pemberontakan, seperti musik rock dan seterusnya. Jadi ada nyanyian yang Tuhan tidak senang. Jangan kita bilang, oh semua nyanyian Tuhan senang, belum tentu. Kemudian ada nyanyian yang Tuhan senang. Jelas. Nyanyian apa yang Tuhan senang? Itu dinyanyikan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Markus 14 ayat 26. Markus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Mereka di situ siapa? Yesus dan murid-murid. Nyanyian pujian di situ dari kata humnoi, artinya himne. Himne artinya lagu yang teratur. Jadi Tuhan Yesus nyanyi lagu apa? Lagu himne. Kalau Anda baca dalam bahasa Inggris, itu kata himne di sini, himne. Markus 14 ayat 26. Karena ciri-ciri lagu himne adalah lagu yang teratur. Bukan lagu yang memberontak. Tuhan Yesus sendiri nyanyi lagu himne. Kemudian dinyanyikan oleh jemaat-jemaat awal. Efesus 5 ayat 19. Anda bisa baca. Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima. Ayat yang ke-19. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Nah, di balik kata itu adalah kata himne. Karena lagu himne itu adalah lagu yang teratur, yang cocok